Di Dubai, dua agen rahasia sedang menyusup ke sebuah gedung. Atasan mereka, Nigel, memantau seluruh operasi melalui kamera keamanan dan mulai khawatir ketika mengetahui bahwa musuhnya, Liam, memasuki garasi gedung bersama sekelompok tentara. Nigel segera memerintahkan kedua agen itu untuk mundur karena situasinya terlalu berbahaya. Namun mereka tetap melanjutkan misi hingga menemukan sebuah pintu dengan kunci khusus. Mereka berhasil membukanya dengan mudah dan masuk ke sebuah kantor. Di dalam ruangan itu mereka menonaktifkan sistem keamanan lain untuk mendapatkan akses ke server. Saat salah satu agen mulai mengunduh data penting dari server, agen lainnya melihat para tentara menerobos masuk ke kantor. Tanpa ragu dia langsung melepaskan tembakan. Tembak-menembak pun terjadi tetapi agen tersebut tidak mampu menghadapi begitu banyak tentara sendirian, dan akhirnya terluka. Meski masih berusaha melawan, para tentara segera mengepungnya dan menembaknya hingga tewas. Sebelum proses pembunuhan selesai, para tentara juga menembak agen yang satunya lagi. Setelah itu, Liam dengan nada menyindir meminta maaf kepada Nigel sebelum memutus semua koneksi. Di New York, mantan analis CIA bernama Jack menjalani kehidupan yang tenang. Saat sedang jogging di pagi hari, ia menyadari ada sebuah mobil yang terus mengikutinya. Karena curiga, Jack berlari lebih cepat menuju taman untuk mencoba menghilangkan jejak. Namun mobil itu tetap mengejarnya dan bahkan memblokir jalan yang akan dilewatinya. Jack kemudian masuk ke sebuah restoran dan diam-diam melewati dapur untuk keluar melalui pintu belakang. Sayangnya saat ia keluar, mobil tersebut sudah menunggunya di sana. Selanjutnya, Jack masuk ke sebuah toko buku untuk mencoba menghindari orang-orang yang mengejarnya. Namun ketika ia keluar melalui pintu lain, dua mobil sudah menutup jalan sehingga ia tidak bisa melarikan diri dan akhirnya ditangkap. Jack kemudian masuk ke salah satu mobil tersebut. Di dalamnya ia disambut oleh mantan atasannya, James, yang kini menjabat sebagai wakil direktur CIA. Di taman, James meyakinkan Jack bahwa ia tidak datang untuk memaksanya kembali bekerja di CIA. Ia hanya meminta satu bantuan. Jack harus pergi ke Dubai untuk mengambil informasi rahasia yang dimiliki Nigel. Saat mereka berbicara, agen CIA bernama Mike datang dan diperkenalkan sebagai pengawal Jack. Setelah menyampaikan permintaannya, James pergi begitu saja tanpa memberi kesempatan kepada Jack untuk menolak tugas tersebut. Saat mereka berdua tiba di Dubai, Mike mengungkapkan bahwa ia sebenarnya tidak tahu informasi apa yang harus diambil Jack. Ia menerima tugas ini hanya karena membutuhkan uang. Mike juga menjelaskan bahwa ia kehilangan segalanya setelah terlibat masalah dalam sebuah misi lama yang berkaitan dengan Jack. Setelah memasang alat komunikasi di telinganya, Jack naik ke sebuah kapal pesta dan mulai mencari kontak yang akan menemuinya. Tiba-tiba Nigel menempelkan pisau ke punggung Jack karena mengira pertemuan itu adalah jebakan. Ia curiga karena seharusnya yang datang menemuinya adalah James bukan Jack. Saat Jack berusaha menjelaskan bahwa James memang mengirimnya, Mike melihat seorang wanita misterius bernama Emma berada di sekitar lokasi. Ia mencoba memperingatkan Jack melalui alat komunikasi tetapi sebuah alat pengacau sinyal memutus komunikasi mereka sehingga pesannya tidak sampai. Saat alat komunikasi di telinga Jack mengeluarkan suara berdecit, Nigel menyadarinya dan semakin yakin bahwa Jack adalah musuh. Karena itu Nigel segera melarikan diri. Jack mengejarnya hingga ke dek di atas kapal. Di sana Nigel kembali mengacungkan pisau ke arahnya. Jack mencoba meyakinkannya bahwa ia datang untuk membantu, tetapi Nigel hanya tertawa. Menurutnya bukan dirinya yang membutuhkan bantuan, melainkan James. Di atas jembatan, Emma mengawasi kapal tersebut dari kejauhan. Mike mencoba mendekatinya tetapi Emma menyadarinya dan langsung melarikan diri. Ia kemudian menemukan tempat yang tepat untuk melompat dan berhasil mendarat di atas kapal. Sementara itu Nigel memberitahu Jack bahwa James sedang ketakutan. Setelah mengatakan hal itu, ia menyelipkan sebungkus rokok ke tangan Jack. Pada saat itu seorang tentara bayaran tiba-tiba muncul di belakang Nigel dan menggorok lehernya sebelum segera menghilang. Nigel pun roboh dan meninggal di tempat. Di saat yang sama Emma muncul dan mengarahkan pistolnya ke Jack. Untuk menyelamatkan diri, Jack memanjat pagar kapal dan mencoba melarikan diri. Sementara itu tentara bayaran tersebut melarikan diri menggunakan sebuah perahu kecil. Jack nekat melompat ke perahu itu untuk mengejarnya tetapi begitu ia mendarat, pria tersebut langsung menyerangnya. Setelah berhasil menghindari serangan-serangan lawannya, tentara bayaran itu mempercepat laju perahu untuk mencoba menjatuhkan Jack ke laut. Namun Jack segera mendapatkan kembali keseimbangannya dan mulai melawan pria tersebut. Sementara itu Mike mencuri sebuah perahu untuk mengejar mereka. Di tengah pertarungan Jack menyadari bahwa perahu yang mereka tumpangi hampir menabrak kapal lain. Ia berusaha mencapai kemudi untuk mengubah arah. Musuh kemudian mencengkeram leher Jack dan mulai mencekiknya. Meski kesulitan bernapas, Jack tetap berhasil memutar kemudi tepat pada detik-detik terakhir sehingga mereka berhasil menghindari tabrakan dengan kapal lain. Perahu itu akhirnya menabrak pagar dermaga membuat kedua pria tersebut terjatuh. Jack memanfaatkan kesempatan itu untuk menerjang lawannya. Ia beberapa kali memukul tentara bayaran tersebut lalu melilitkan dasinya ke leher pria itu untuk menginterogasinya. Namun sebelum ia sempat mendapatkan jawaban, tentara bayaran itu tiba-tiba tertembak di kepala dan tewas. Tembakan tersebut berasal dari Liam, yang sedang bersembunyi di sebuah gedung di dekat lokasi. Tak lama kemudian Mike akhirnya berhasil mencapai Jack. Namun Emma juga datang dan berhasil menangkap mereka berdua. Pada saat yang sama polisi tiba di jembatan. Untuk menghindari mereka, Emma memaksa Mike membawa mereka pergi menggunakan perahu. Keesokan paginya James menerima sebuah paket misterius yang berisi sebuah berkas bernama Starling. Tidak lama kemudian ia mendapat telepon dari Liam, seseorang yang seharusnya tidak mengetahui nomor kantor pribadinya.
Liam mengatakan bahwa ia menginginkan barang yang diberikan Nigel kepada Jack. Ia juga mengancam bahwa jika James tidak berhasil mendapatkan barang tersebut maka Jack harus mati. Sementara itu di sebuah rumah persembunyian, Emma mulai membicarakan masa lalu Jack dan Mike untuk menunjukkan betapa banyak informasi yang ia miliki tentang mereka. Ia kemudian menjelaskan bahwa Jack ini menjadi tersangka utama dalam kasus pembunuhan 2 orang. Kemudian Emma mengeluarkan foto James dan mengatakan bahwa ia pernah membunuh seorang aset intelijen. Menurut laporan resmi, James melakukan itu untuk membela diri tetapi insiden tersebut membuatnya diturunkan jabatannya. Jack mengaku sudah mengetahui cerita itu. Namun Emma mengatakan bahwa versi resmi tersebut adalah kebohongan dan kenyataan yang sebenarnya jauh lebih gelap. Untuk mendukung ucapannya, Emma menunjukkan foto lain yang memperlihatkan aset intelijen yang telah meninggal itu. Yang aneh, pada foto tersebut tidak terlihat adanya luka pada tubuh korban sehingga menimbulkan keraguan terhadap cerita bahwa kematian itu terjadi akibat tindakan membela diri. Dari kondisi jasad pada foto tersebut terlihat bahwa korban kemungkinan meninggal akibat penyiksaan. Jack menolak mempercayai bahwa James bisa melakukan hal seperti itu. Namun Emma menjelaskan bahwa James bukan orang yang melakukan penyiksaan secara langsung, melainkan orang yang melatih para pelakunya. Emma kemudian mengungkap latar belakang proyek Starling. Menurutnya setelah peristiwa serangan 11 September, James dan Nigel dipilih untuk membentuk sebuah satuan tugas gabungan antar instansi bernama Starling. Ia menuduh bahwa pada masa-masa awal pembentukannya, kelompok tersebut bekerja hampir tanpa aturan yang jelas karena pemerintah saat itu bertindak dengan kemarahan dan rasa takut yang besar. Akibatnya berbagai operasi keras dilakukan selama awal perang lawan teroris, dan menurut Emma tindakan-tindakan itu menyebabkan ribuan orang kehilangan nyawa. Emma menjelaskan bahwa ketika negara-negara lain mulai mempertanyakan dan menentang tindakan program Starling, James akhirnya dipaksa menjadi pihak yang bertanggung jawab atas seluruh operasi tersebut. Ia juga harus merahasiakan identitas para anggota Starling termasuk Liam. Menurut Emma, Nigel sebenarnya tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada Jack pada malam sebelumnya. Ia sengaja berbohong agar bisa mengatur pertemuan dengan James. Kemudian Emma mengungkap identitas aslinya. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah agen dari Secret Intelligence Service, badan intelijen luar negeri Inggris yang juga dikenal sebagai MI6. Setelah itu Emma menyatakan bahwa mulai sekarang Jack bekerja untuknya. Setelah menghubungi James dan memberikan perkembangan terbaru, Jack dibawa oleh Emma bersama Mike ke Inggris. Di sana mereka dijemput oleh atasan Emma, yaitu Andrew. Untuk menjaga kerahasiaan percakapan, mereka dibagi ke dalam mobil yang berbeda. Dalam perjalanan Andrew menegur Emma karena pergi ke Dubai tanpa izin darinya. Emma menjelaskan bahwa ia khawatir terhadap keselamatan Nigel, yang ternyata juga merupakan agen di badan intelijen tempatnya bekerja. Andrew kemudian menunjukkan bahwa situasi mereka kini telah berkembang menjadi insiden internasional yang serius. Namun Emma berpendapat bahwa pihak berwenang kemungkinan sudah mengetahui siapa pelakunya. Menurutnya jika mereka mengira dialah yang bertanggung jawab, ia pasti sudah ditangkap sejak awal. Tak lama kemudian, James juga tiba di markas Badan Intelijen Inggris. Ia meminta maaf kepada Jack, yang merasa marah karena sahabatnya itu telah menyembunyikan begitu banyak hal darinya. James kemudian menunjukkan berkas Starling yang diterimanya melalui pos. Di dalamnya terdapat foto 2 agen yang tewas dalam misi Nigel yang gagal. Jack sangat terkejut ketika melihat salah satu foto itu, karena ia mengenali salah satu agen tersebut dari masa ketika ia masih bekerja di CIA. James lalu menjelaskan bahwa agen yang satunya lagi berasal dari Dinas Intelijen Inggris. 2 tahun yang lalu kedua agen tersebut direkrut oleh Liam, yang ingin mengaktifkan kembali proyek Starling. Namun setelah 1 tahun terlibat di dalamnya mereka menyadari betapa mengerikannya proyek tersebut dan kemudian menghubungi Nigel untuk meminta bantuan. Nigel tahu bahwa ia tidak mampu menghentikan Liam secara langsung. Karena itu ia terus mengawasi Liam dan memberitahukan situasi tersebut kepada James. Sayangnya Liam akhirnya mengetahui apa yang mereka lakukan. James sendiri tidak menyadari hal itu dan tetap mengirim Jack untuk menghadiri pertemuan tersebut. Jack masih sangat marah karena merasa dipaksa terlibat dalam situasi yang begitu berbahaya. Ia pun berteriak kepada James dan tidak lama kemudian James membalas dengan teriakan juga. James menganggap Jack bersikap seolah-olah dirinya lebih bermoral dan lebih baik daripada orang lain, padahal menurutnya Jack juga pernah melakukan hal-hal buruk saat bekerja untuk CIA. James kemudian membela proyek Starling. Menurutnya proyek itu lahir karena terlalu banyak aturan dan birokrasi yang menghambat pekerjaan badan intelijen, sehingga mereka sering terlambat menangkap para teroris. Karena itu, James menganggap Starling sebagai solusi yang masuk akal pada saat itu. Mereka terus berdebat selama beberapa waktu. Pada akhirnya, Jack menyimpulkan bahwa James dan Liam sebenarnya tidak berbeda. Menurutnya, keduanya sama-sama bersedia melakukan tindakan yang salah demi mencapai tujuan mereka. Setelah itu, mereka menghadiri sebuah rapat dengan Dinas Intelijen Inggris. Dalam rapat tersebut, Jack memberitahu mereka bahwa Nigel sebenarnya tidak memberikan apapun kepadanya. Andrew kemudian mengungkapkan bahwa sebuah flash drive ditemukan pada pembunuh Nigel. Sayangnya perangkat tersebut rusak karena terkena air, sehingga sebagian besar datanya tidak bisa dipulihkan. Mereka hanya berhasil menyelamatkan beberapa file, diantaranya foto-foto hasil pengawasan wilayah pegunungan Karakoram yang berada di perbatasan Pakistan dan Tiongkok. Selain itu terdapat juga foto-foto pengawasan di London, beserta skema atau rancangan yang telah dienkripsi serta catatan transaksi perbankan. Transaksi terbaru yang ditemukan adalah penarikan uang tunai dari sebuah ATM di pusat kota, yang dilakukan
dilakukan 4 hari sebelumnya. Saat melihat semua informasi tersebut, James langsung mengenalinya sebagai Alged, sebuah operasi yang pernah ia hentikan 20 tahun lalu. Operasi itu merupakan rencana yang disusun oleh PMN, sebuah kelompok militer radikal yang pernah disusupi oleh tim Starling untuk mengumpulkan informasi dari dalam. Menurut James, tujuan kelompok tersebut saat itu adalah meledakkan Tower Bridge di London. James berpendapat bahwa mereka harus segera menutup Tower Bridge untuk mencegah kemungkinan serangan. Namun Andrew tidak yakin karena menurutnya bukti yang ada masih belum cukup kuat untuk mengambil tindakan sebesar itu. James yang semakin putus asa terus bersikeras. Ia mengatakan bahwa Nigel menghubunginya karena tahu hanya dirinya yang akan mengenali petunjuk-petunjuk tersebut. Menurut James, semua tanda itu menunjukkan bahwa proyek Starling telah dihidupkan kembali oleh Liam. Mendengar hal itu, Andrew menjadi sangat khawatir. Liam dikenal sebagai pahlawan nasional dan bahkan pernah menerima Victoria Cross, penghargaan militer tertinggi di Inggris. Karena itu, tuduhan terhadap Liam adalah masalah yang sangat serius. Meskipun masih ragu, Andrew akhirnya tidak punya pilihan lain. Ia memerintahkan timnya untuk menutup Tower Bridge sebagai langkah pencegahan. Setelah rapat selesai, James menelepon Direktur CIA, Elizabeth, dan menceritakan seluruh kejadian yang sebenarnya. Ia menjelaskan bahwa dulu ia bertemu Liam dan Nigel di Karachi, Pakistan. Di sana mereka berhasil menangkap beberapa anggota PMN dan menyiksa mereka hingga akhirnya mendapatkan informasi tentang rencana serangan ke London. Berdasarkan informasi tersebut, tim mereka menuju kawasan paling mewah di Karachi. Mereka kemudian menyerbu sebuah rumah besar dan menembak mati semua orang yang ada di dalamnya. Namun Liam berhasil menangkap satu anggota PMN dalam keadaan hidup. Ternyata pria itu adalah seorang wakil kepala staf di Angkatan Darat Pakistan. James kemudian menginterogasinya dan berhasil mendapatkan informasi tentang sebuah rumah persembunyian di Alged. Berkat petunjuk itu mereka dapat menemukan dan menggagalkan rencana pengeboman hanya 3 jam sebelum bom tersebut dijadwalkan meledak. Informan tersebut mengalami serangan jantung saat sedang diinterogasi. Akibat kejadian itu, James harus menanggung seluruh kesalahan dan bertanggung jawab atas insiden tersebut. Sejak hari itu, proyek Starling secara resmi ditutup. Namun Nigel kemudian menemukan bahwa Liam diam-diam tetap menjalankan operasi Starling secara rahasia. Menurut James, setelah peristiwa 11 September, Liam kehilangan kepercayaannya terhadap politik dan diplomasi. Ia kini percaya bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan para teroris dan penjahat berbahaya adalah dengan membunuh mereka. Liam merasa telah dikhianati. Karena itu, ia mengirimkan pesan kepada CIA untuk menunjukkan bahwa ia akan menggunakan semua kemampuan yang telah diajarkan dan dilatih oleh mereka kepadanya. Tak lama kemudian, Direktur CIA Elizabeth tiba di markas Dinas Rahasia Inggris. Ia membela James dan berusaha meredakan ketegangan antara kedua lembaga tersebut dengan menggunakan pendekatan diplomatik agar hubungan mereka tetap baik. Beberapa saat kemudian, Jack dan Emma berada di dalam sebuah van sambil mengawasi sebuah rumah persembunyian di Alged. Di sisi lain, Mike juga melakukan pengawasan dari sebuah restoran di dekat lokasi. Saat itu, ia melihat seorang pria yang mencurigakan berada di area tersebut. Karena curiga, Mike segera mengikuti pria itu untuk mencari tahu siapa dia. Namun pria tersebut menyadari bahwa dirinya sedang diikuti dan langsung melarikan diri. Meski gitu, Mike cukup cepat untuk terus mengejarnya. Setelah pengejaran singkat, Mike berhasil menyusul dan menjatuhkannya ke tanah di tengah jalan. Sementara itu, Jack, Emma, dan sekelompok agen lainnya menyusup ke dalam rumah persembunyian tersebut. Di dalamnya mereka menemukan sejumlah besar senjata dan perlengkapan tempur. Mereka juga menemukan gambar rancangan serta skema yang berkaitan dengan Tower Bridge yang semakin memperkuat dugaan bahwa jembatan itu menjadi target serangan. Jack dan Emma melaporkan temuan mereka kepada atasan masing-masing, tetapi mereka merasa operasi itu terlalu mudah dan mencurigakan. Dari situ, Jack menyadari bahwa rumah persembunyian tersebut kemungkinan hanya umpan untuk mengalihkan perhatian tim, sementara target sebenarnya adalah James yang kini tidak terlindungi. Saat Elizabeth masuk ke mobil James, mobil itu tiba-tiba meledak dan menjatuhkan James. Jack kehilangan kontak dengannya, sehingga ia, Mike, dan Emma segera kembali ke van dan bergegas menuju markas. Ketika James sadar, ia mendapati bahwa Elizabeth dan beberapa agen lainnya telah tewas akibat ledakan tersebut. Liam sempat melambaikan tangan kepada James sebelum kabur. James yang marah langsung mengejarnya sendirian dengan mobil. Saat Emma mengetahui hal itu, ia meminta Jack memutar balik van untuk membantu. Dalam pengejaran tersebut, James sempat menembak ke arah Liam, tetapi pelurunya hanya memecahkan kaca mobil. Anak buah Liam muncul dengan mobil lain dan menembaki James. Meskipun mobil James anti peluru, serangan itu membuatnya kehilangan kendali. Saat melaju kencang melewati sebuah terowongan, para pejalan kaki terpaksa menyingkir untuk menghindarinya. Polisi tiba di lokasi, sehingga James harus berbelok secara mendadak untuk menghindari mereka. Pada saat yang sama, Jack mengemudikan van melawan arus di dalam terowongan dan berhasil menghindari beberapa kendaraan. Sementara itu, James lolos dari polisi dan kembali mengejar Liam yang masuk ke jalan sempit. Aksi kejar-kejaran pun terus berlanjut di tengah lalu lintas padat dan pejalan kaki yang berusaha menyingkir. Saat tiba di jalan utama, mobil Liam menabrak mobil warga sipil. Liam kemudian keluar dan berjalan pergi dengan tenang. James juga keluar dari mobilnya dan menembakkan senjata ke udara, membuat orang-orang panik. Liam hanya menatap James sambil tersenyum sebelum anak buahnya datang dan melepaskan tembakan untuk memberinya kesempatan melarikan diri. James berlindung di balik sebuah mobil dan membalas tembakan, tetapi amunisinya segera habis. Untungnya, Jack, Emma, dan Mike tiba dengan van mereka dan berhasil melumpuhkan seluruh anak buah Liam dalam waktu singkat. Mendengar suara sirene polisi yang semakin dekat, Jack, Emma, dan Mike segera menyelamatkan James lalu melarikan diri dari lokasi. Sementara itu, sekelompok
Sekelompok tentara mengambil jenazah Elizabeth untuk dibawa kembali ke Amerika Serikat. Di sebuah bunker militer, tim kemudian membahas informasi terbaru yang mereka peroleh. Mereka menemukan bahwa para pria yang ditembak saat pengejaran bukanlah anggota PMN. Mereka sebenarnya berasal dari Odomsted, sebuah kelompok paramiliter Rusia yang dibentuk pada tahun 1980-an. Namun, kelompok tersebut diketahui telah dihancurkan oleh operasi Starling pada pertengahan tahun 2000-an. Dari informasi yang mereka kumpulkan, Liam tampaknya sedang merekrut orang-orang dari berbagai kelompok teroris yang dulu pernah dihancurkan oleh Starling. Tujuannya adalah membuktikan bahwa kelompok-kelompok tersebut masih bisa menjadi ancaman jika tidak disingkirkan secara permanen. James kemudian mengungkapkan bahwa ia pernah mengirim Nigel ke Dubai untuk menyusup ke dalam operasi Liam. Tugas Nigel adalah mengumpulkan cukup bukti dan informasi agar CIA memiliki dasar yang kuat untuk menangkap dan menjatuhkan Liam. Jack menyadari bahwa Liam sengaja tidak membunuh James saat itu. Kematian Elizabeth yang tidak direncanakan justru memberinya kesempatan baru. Sekarang, karena James telah menjadi direktur CIA, Liam berharap James akan memilih untuk membiarkannya bebas demi menutupi keterlibatannya sendiri dalam proyek Starling. Dengan begitu, rahasia masa lalu mereka tidak akan terungkap ke publik. James membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa ia justru ingin membunuh Liam. Tiba-tiba, seorang kolonel menyela pembicaraan mereka dan memberitahu bahwa ada kurir makanan yang datang membawa pesanan atas nama James. Hal itu membuat mereka sadar bahwa Liam mengetahui lokasi persembunyian mereka. Setelah seorang prajurit memastikan tas makanan itu aman, tas tersebut dibawa masuk. Saat memeriksanya, James menemukan sebuah pesan bertuliskan, "Kamu bukan pengkhianat besar pertama Amerika." Pesan itu langsung membuat James menyadari lokasi tempat Liam bersembunyi. James menemukan Liam di luar National Gallery, sementara anak buah Liam berbaur di antara para wisatawan. Liam terus mengejek James hingga membuatnya hampir kehilangan kendali dan menyerang. Melihat situasi itu, Jack dan timnya bergerak untuk membantu, tetapi Liam sudah mengetahui keberadaan mereka dan memerintahkan mereka untuk diam di tempat. Mereka pun berhenti setelah melihat titik laser merah di pakaian James, tanda bahwa ada penembak jitu yang mengincarnya. Liam kemudian menuntut James agar membiarkannya melanjutkan operasi Starling versinya yang baru. Ia juga meminta benda yang dicuri Nigel. Namun James mengaku tidak tahu apa yang dimaksud Liam. Jack maju dan mengatakan bahwa benda misterius yang diberikan Nigel masih tertinggal di Dubai. Liam lalu memerintahkannya untuk mengambil benda tersebut dan berjanji akan menghubungi mereka lagi nanti. Setelah kembali ke bunker, Jack mengaku bahwa ia sebenarnya tidak memiliki apapun dan hanya berbohong untuk mengulur waktu. Ia kemudian menyerahkan bungkus rokok yang diberikan Nigel kepada Emma dan menjelaskan bahwa ia sudah memeriksanya, tetapi tidak menemukan apapun. Jack menduga Nigel sengaja memberikan benda itu sebagai umpan. Karena James mengira Nigel ingin menyerahkan sesuatu kepadanya, Liam kemungkinan juga berpikir demikian. Nigel tahu mereka sedang diawasi, jadi ia memberikan benda acak kepada Jack untuk mengecoh Liam. Menurut Jack, Nigel tidak sepenuhnya percaya kepada CIA maupun badan intelijen lainnya. Karena itu, kemungkinan besar ia menyembunyikan barang yang sebenarnya di tempat lain. Malam itu, Emma membawa Jack ke sebuah pub dan meminta kunci apartemen Nigel dari pemilik tempat tersebut. Di sana, Emma mengungkapkan bahwa Nigel sebenarnya adalah ayahnya. Mereka kemudian menggeledah apartemen dan menemukan sebuah komputer tua yang sengaja digunakan Nigel karena tidak bisa diretas. Awalnya, Emma tidak menemukan petunjuk apapun, tetapi Jack menggunakan kemampuan analisanya dan menyadari bahwa Nigel tidak pernah mengunduh data apapun. Ia hanya memantau siaran secara langsung. Jack lalu menghubungi teknisi CIA bernama Patrick dan memintanya melacak asal siaran tersebut. Sementara itu, Emma menemukan foto Halloween lama dirinya dan Nigel yang sedang mengenakan kostum dan sempat bercanda tentang hal itu. Tiba-tiba, Jack teringat bahwa Liam pernah memanggil Emma dengan julukan Blonde Ambition, yang merupakan nama tur konser Madonna. Dari situ ia menyadari bahwa Liam pasti pernah berada di apartemen ini. Karena hanya Emma dan Andrew yang mengetahui keberadaan apartemen tersebut, Jack menyimpulkan bahwa Andrew adalah mata-mata yang selama ini membocorkan informasi dari dalam badan intelijen. Emma kemudian menelepon Andrew dan berpura-pura mengatakan bahwa mereka tidak menemukan apapun di apartemen Nigel. Pada saat yang sama, Jack menghubungi James dan menjelaskan bahwa misi di Dubai sebenarnya bertujuan mengirim seluruh data Starling ke CIA, tetapi Liam menggagalkannya sebelum proses itu selesai. Kini Jack bertekad menyelesaikan apa yang telah Nigel mulai dan memastikan informasi tersebut akhirnya sampai ke CIA. Keesokan paginya seorang pria yang mengawasi bunker melaporkan kepada Liam bahwa James dan Mike telah pergi, tetapi Jack tidak terlihat sama sekali. Liam pun memerintahkan pria itu untuk mengikuti James. Sementara itu, Jack dan Emma tiba di bandara. Berkat jaringan kamera pengawas yang dimilikinya, Liam mengetahui keberadaan mereka. Tak lama kemudian, Mike bergabung dan mereka bertiga naik pesawat. Emma lalu menelepon Andrew dan mengatakan bahwa ia telah menghubungi intelijen Arab dan akan bertemu dengan tim mereka. Namun setelah panggilan itu berakhir, Andrew langsung menyampaikan informasi tersebut kepada Liam, membuktikan bahwa ia memang pengkhianat di dalam badan intelijen. Mengetahui tujuan mereka, Liam memutuskan untuk terbang ke Dubai juga, sementara James kembali ke Amerika Serikat. Di Dubai, mereka dijemput oleh seorang tentara Arab yang dulu merupakan teman Nigel. Dalam perjalanan, Jack menelepon Patrick dan mendapat informasi bahwa sumber siaran yang dicari berasal dari sebuah gedung pencakar langit di kawasan Dubai Marina. Tentara tersebut menjelaskan bahwa tingkat kejahatan di Dubai sangat rendah karena kota itu diawasi oleh sistem satelit canggih selama 24 jam penuh. Ia juga mengungkapkan bahwa satelit yang sama kini sedang digunakan
memerintahkan Liam untuk melacak pergerakan mereka. Di gedung Dubai Marina, orang-orang yang menjaga server tiba-tiba menerima panggilan peringatan dari Liam bahwa Jack dan timnya sedang menuju ke sana. Emma, Jack, dan Mike memasuki gedung tersebut, sementara Patrick memandu mereka melalui alat komunikasi di telinga. Di lantai atas, Jack dan Emma menemukan anak buah Liam, dan baku tembak pun terjadi. Setelah beberapa peluru nyasar menghancurkan perabotan di sekitar mereka, keduanya berhasil mengalahkan seluruh musuh. Namun, salah satu tubuh musuh jatuh ke lantai kaca dan membuatnya pecah. Emma yang berusaha berlari justru terjatuh ke lubang yang terbentuk akibat pecahan kaca tersebut. Beruntung, Jack berhasil menangkap tangannya tepat waktu dan menariknya kembali ke tempat yang aman. Mike memasuki ruangan lain yang juga dipenuhi tentara bayaran. Dengan bergerak cepat, ia berhasil menembak dan menghabisi mereka hanya dalam hitungan detik. Saat seorang musuh yang bersembunyi hendak menyerang Jack dan Emma dari belakang, Mike segera menembaknya lebih dulu sehingga berhasil menyelamatkan kedua temannya. Saat itu Liam dan timnya juga tiba di gedung tersebut. Sementara Jack, Emma, dan Mike terus bergerak naik sambil melumpuhkan setiap penjaga yang menghadang. Mike kemudian kembali memisahkan diri untuk mengawasi area luar gedung. Di sisi lain, Jack dan Emma terus maju dan menggunakan alat pemadam api untuk menciptakan kabut sehingga mereka bisa menyergap sisa penjaga tanpa terdeteksi. Akhirnya mereka tiba di ruang utama, tetapi pintunya dilindungi oleh kunci keamanan khusus. Emma mengatasinya dengan menembak dinding hingga membuat lubang, lalu memasang bahan peledak pada pintu baja. Setelah pintu berhasil diledakkan, mereka akhirnya menemukan server yang selama ini mereka cari. Patrick membantu Jack menghubungkan tabletnya ke server, lalu Jack mulai mengirim seluruh data yang tersimpan di dalamnya. Saat proses berlangsung, nama Andrew muncul dalam daftar, sehingga pengkhianatannya akhirnya terbukti. Namun pada saat yang sama, Liam dan anak buahnya berhasil memasuki ruangan tersebut, memicu baku tembak baru. Di tengah kekacauan itu, Jack menghubungi kontak rahasianya dan mengungkapkan bahwa James sebenarnya tidak pernah kembali ke Amerika. Ia sedang dalam perjalanan menuju gedung pencakar langit untuk membantu mereka. Sementara itu Mike berada di atap gedung dan mengambil alih kendali sebuah derek. Di dalam gedung kedua pihak terus saling baku tembak tanpa ada yang mau menyerah. Liam kemudian melempar granat yang meledak di dekat Jack dan Emma, membuat keduanya terjatuh serta meninggalkan server tanpa penjagaan. Di sisi lain, Emma bergerak ke dekat jendela untuk menembak seorang tentara bayaran. Namun pria itu langsung menerjang dan menjatuhkannya. Setelah bergumul sengit, Emma berhasil menembaknya sekali lagi hingga musuh tersebut melepaskannya. Pada saat yang sama, Patrick mengumumkan bahwa seluruh data akhirnya berhasil diunduh dan diamankan. Di atap gedung, Mike menggerakkan derek dan mengayunkan sebuah peti ke arah jendela, yang berhasil menjatuhkan tentara bayaran tersebut. Emma memanfaatkan kesempatan itu untuk menembaknya tepat di kepala. Setelah itu, Jack dan Emma kembali menembaki Liam. Namun di tengah baku tembak, seorang tentara bayaran berhasil menyelinap ke belakang mereka dan menembak Emma. Jack segera membalas dengan menembak mati pria itu, lalu membawa Emma yang terluka dan kehilangan banyak darah ke belakang sebuah peti untuk berlindung. Jack kemudian keluar dari persembunyiannya dan menyerahkan tablet kepada Liam, sambil berpura-pura bahwa perangkat itu berisi seluruh data yang diinginkannya. Tiba-tiba sebuah helikopter muncul di dekat jendela. Jack langsung menjatuhkan diri ke lantai tepat sebelum pasukan James melepaskan tembakan. Liam terkena beberapa peluru, tetapi masih hidup. Melihat hal itu, Jack tidak mengambil risiko dan langsung menembak kepala Liam, mengakhiri semuanya untuk selamanya. Keesokan paginya Andrew akhirnya ditangkap atas pengkhianatannya. Sementara itu, Emma berhasil selamat dari baku tembak dan berjanji kepada Jack bahwa mereka akan bekerja sama lagi di masa depan. Beberapa waktu kemudian, Jack kembali bergabung dengan CIA dan diangkat sebagai wakil direktur di bawah kepemimpinan James. Dengan demikian misi mereka pun berakhir.